Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fatih Al-Arsi. NIM saya atau nomor induk mahasiswa saya 240401010010. Saya dari kelas IF 206. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai personality studies. Oke, untuk yang pertama, untuk sebagai pendahuluan, studi kepribadian atau biasa disebut personality studies merupakan salah satu cabang penting dalam ilmu psikologi yang berusaha memahami pola pikir, perasaan, dan perilaku individu yang konsisten dari waktu ke waktu dan dalam berbagai situasi. Kepribadian mencerminkan perbedaan individu dalam pola perilaku yang relatif stabil dan dapat diprediksi. Studi ini tidak hanya penting dalam ranah psikologi klinis, tetapi juga relevan dalam pendidikan, manajemen sumber daya manusia, dan juga pengembangan diri. Untuk yang selanjutnya adalah kepribadian. Kepribadian dapat didefinisikan sebagai karakteristik internal dan eksternal yang membedakan individu satu dengan yang lain secara konsisten. Secara sederhana, kepribadian adalah gabungan dari karakteristik yang unik yang membuat seseorang berbeda dari orang lain. Menurut Allport, tahun 1937, kepribadian adalah organisasi dinamis dalam diri individu dari sistem psikofisik yang menentukan cara unik seseorang menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Selanjutnya, teori kepribadian. Di teori kepribadian di sini ada 4 teori. Teori psikoanalitik, teori sosial kognitif, teori humanistik, dan teori trait. Teori psikoanalitik oleh Sigmund Freud menyatakan bahwa kepribadian terdiri dari 3 struktur utama: ID, ego, dan superego. Konflik antara ketiganya membentuk dasar dari perilaku individu. Dan yang kedua, teori sosial kognitif oleh Albert Bandura. Albert Bandura menyoroti peran kognisi dan pengaruh lingkungan dalam membentuk kepribadian, termasuk konsep self-efficacy atau keyakinan individu terhadap kemampuannya sendiri. Dan yang ketiga, teori humanistik oleh Carl Rogers dan Abraham Maslow. Mereka berdua memiliki pandangan menekankan potensi positif manusia dan kecenderungan untuk berkembang secara optimal. Rogers menekankan pentingnya self-concept dan Maslow dikenal dengan hierarki kebutuhan. Yang keempat atau yang terakhir, teori trait oleh Gordon Allport, Raymond Cattell, dan Hans Eysenck. Mereka bertiga mengatakan bahwa teori ini fokus pada pengidentifikasian dan pengukuran sifat-sifat dasar kepribadian. Cattell mengembangkan 16 personality factor atau 16 PF, sementara Eysenck memperkenalkan 3 dimensi utama, yaitu ekstroversi, neurotisisme, dan psikotisisme. Oke, untuk yang selanjutnya, the 5 factor model of personality. Ini ada 5 faktor model dari kepribadian. Di sini ada 5 faktor. Yang pertama extraversion atau ekstroversi,
Yang kedua ada conscientiousness atau kehati-hatian atau ketelitian. Agreeableness, kemarahan atau kesepakatan. Openness to experience atau keterbukaan terhadap pengalaman. Dan yang terakhir neuroticism atau neurotisisme atau ketidakstabilan emosional. Yang pertama extraversion atau ekstroversi, yaitu mengukur sejauh mana seseorang bersifat sosial, berenergi tinggi, dan nyaman dalam interaksi sosial. Conscientiousness atau kehati-hatian atau ketelitian mengacu pada sejauh mana seseorang terorganisir, bertanggung jawab, disiplin, dan berorientasi pada tujuan. Agreeableness atau kemarahan atau kesepakatan menggambarkan kecenderungan seseorang untuk bersikap baik hati, kooperatif, dan empatik terhadap orang lain. Openness to experience, keterbukaan terhadap pengalaman. Dimensi ini mengukur sejauh mana seseorang bersifat imajinatif, penasaran, kreatif, dan terbuka terhadap ide-ide serta pengalaman baru. Dan yang terakhir, neuroticism atau neurotisisme atau ketidakstabilan emosional menunjukkan tingkat stabilitas emosional seseorang dan kecenderungan mereka terhadap emosi negatif. Oke, untuk yang selanjutnya, teori psikologi kepribadian. Di sini teori psikologi kepribadian dibagi, maksudnya ada 4 psikologi kepribadian. Yang pertama psikoanalisis, kedua kognitif, ketiga behaviorisme, dan yang terakhir humanisme. Untuk yang pertama psikoanalisis, yaitu perkembangan kepribadian, sosialisasi, identifikasi, agresi, kebudayaan, dan perilaku. Yang kedua kognitif, sikap, bahasa dan berpikir, dinamika kelompok, propaganda. Yang ketiga behaviorisme, persepsi interpersonal, konsep diri, eksperimen, sosialisasi, kontrol sosial, ganjaran, dan hukuman. Humanisme, konsep diri, transaksi interpersonal, masyarakat, dan individu. Selanjutnya, metode studi kepribadian. Dalam metode studi kepribadian di sini ada 4 metode. Yang pertama wawancara klinis, yang kedua inventory kepribadian, yang ketiga observasi perilaku, dan yang keempat tes proyektif. Yang pertama wawancara klinis. Wawancara klinis digunakan dalam pengaturan terapi untuk mengeksplorasi pengalaman hidup dan dinamika batin individu. Yang kedua, inventory kepribadian. Inventory kepribadian adalah alat ukur seperti MBTI atau Myers-Briggs Type Indicator dan Big Five Personality Traits digunakan untuk mengukur dimensi kepribadian. Yang ketiga, observasi perilaku. Observasi perilaku adalah pengamatan langsung terhadap respon individu dalam situasi nyata. Dan yang keempat, yang terakhir, tes proyektif. Tes seperti Rorschach dan Thematic Apperception Test atau TAT digunakan untuk mengungkap aspek tersembunyi dari kepribadian. Selanjutnya, pendekatan studi kepribadian. Dalam pendekatan studi kepribadian ada 3, yaitu teori kepribadian,
psikologi kepribadian dan penelitian empiris. Teori kepribadian sendiri mempelajari berbagai teori yang mencoba menjelaskan asal-usul dan struktur kepribadian, seperti teori psikoanalitik Freud, teori humanistik Maslow, teori sifat, dan teori sosial kognitif. Yang kedua, psikologi kepribadian. Psikologi kepribadian mempelajari bagaimana kepribadian mempengaruhi perilaku dan interaksi sosial seseorang, serta bagaimana kepribadian dapat diukur dan dievaluasi. Yang ketiga, penelitian empiris. Penelitian empiris mengumpulkan dan menganalisis data tentang kepribadian melalui berbagai metode penelitian seperti survei, wawancara, dan juga observasi. Oke, untuk yang selanjutnya, pentingnya studi kepribadian. Dalam pentingnya studi kepribadian, di sini ada 4 hal. Yang pertama ada pemahaman diri, yang kedua penerapan dalam berbagai bidang, yang ketiga prediksi perilaku, dan keempat pemahaman orang lain. Pemahaman diri adalah memahami kepribadian sendiri, membantu seseorang lebih mengenal dirinya, memahami kekuatan dan kelemahan, serta mengembangkan diri secara lebih efektif. Yang kedua, penerapan dalam berbagai bidang. Penerapan dalam berbagai bidang meliputi pengetahuan tentang kepribadian dapat diaplikasikan dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, psikoterapi, pemasaran, dan manajemen sumber daya manusia. Prediksi perilaku. Dengan memahami kepribadian seseorang, dapat diprediksi perilaku mereka dalam situasi tertentu yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan. Yang keempat atau yang terakhir, pemahaman orang lain. Pemahaman orang lain atau yang berarti memahami kepribadian orang lain membantu dalam membangun hubungan yang lebih baik, memahami perspektif berbeda, dan menghindari konflik. Oke, selanjutnya aplikasi studi kepribadian. Di sini ada 4 aplikasi studi kepribadian. Yang pertama ada manajemen sumber daya manusia, yang kedua psikologi klinis, yang ketiga pendidikan, dan yang keempat adalah konseling dan psikoterapi. Yang pertama, manajemen sumber daya manusia adalah seperti seleksi karyawan, pelatihan, dan pengembangan tim kerja. Untuk yang kedua, psikologi klinis membantu dalam diagnosis gangguan psikologis dan pemilihan pendekatan terapi. Yang ketiga, pendidikan, yaitu memahami gaya belajar siswa dan memberikan pendekatan pengajaran yang sesuai. Yang keempat atau yang terakhir, konseling dan psikoterapi, menyediakan wawasan tentang konflik intrapsikis dan membantu pengembangan diri. Perkembangan terkini, yaitu studi kepribadian tentang perkembangan saat ini. Studi kepribadian terus berkembang, menggabungkan teori klasik dengan penemuan baru, seperti penggunaan teknologi neuroimaging untuk memahami dasar saraf kepribadian. Penelitian juga fokus pada perkembangan kepribadian sepanjang hidup, termasuk bagaimana sifat kepribadian berubah dan stabil di berbagai tahap usia. Perkembangan terbaru dalam studi kepribadian melibatkan pendekatan neuropsikologis dan genetika perilaku, seperti penggunaan pencitraan otak dan studi terhadap
pengaruh gen terhadap kepribadian. Selain itu, big data dan machine learning juga mulai digunakan untuk menganalisis pola kepribadian dalam konteks digital. Selanjutnya, kesimpulan. Sebagai kesimpulan di sini, studi kepribadian adalah disiplin yang kompleks dan multidimensional melalui berbagai pendekatan teoritis dan metodologis. Studi ini membantu kita memahami keragaman individu dan meningkatkan efektivitas interaksi antar manusia. Tujuannya adalah untuk memahami karakteristik yang membuat setiap orang berbeda, serta bagaimana kepribadian memengaruhi interaksi dan perilaku seseorang. Perkembangan teknologi dan ilmu syaraf akan semakin memperkaya pemahaman kita terhadap aspek fundamental dari diri manusia ini. Selanjutnya, referensi. Di sini ada 4 referensi dari Alport, GW atau GW dari tahun 1937, Personality of Psychological Interpretation, New York Holt. Yang kedua oleh McRae, RR dan Kostra PT tahun 1987. Validation of the 5-factor model of personality across instrument and observers, Journal of Personality and Social Psychology 52/181-90. Yang ketiga oleh Rogers CR tahun 1951, Client Center Therapy, its current practice of implication and theory, Boston, Houghton, Mifflin. Dan yang terakhir oleh Maslow A.H. tahun 1943, A Theory of Human Motivation, Psychological Review 54 370 sampai 396. Oke, yang selanjutnya, terima kasih. Sekian presentasi dari saya, Muhammad Fatih Al-Arsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.